Halo, kembali lagi bersama Mang Uun di channel Japanime, channel yang akan membahas tentang perwibuan duniawi. Banyak sekali anime ataupun manga yang akan kita bahas di sini. Jadi, mari kita simak videonya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang One Piece novel Law. One Piece novel Law adalah novel karya Akinari Sakagami. Itu dirilis pada volume keempat hingga ketujuh dari majalah One Piece. Novel ini menceritakan travel guard Law yang membentuk bajak laut Heart setelah meninggalkan bajak laut Don Quixote. Dan mari kita mulai pembahasannya. Chapter 1 novel Law, 13 tahun sebelum hari ini. Law yang masih berusia 13 tahun telah berjalan tanpa henti selama 3 hari di Pulau Swallow setelah melarikan diri dari kejaran bajak laut Don Quixote berkat pengorbanan Corazon. Law yang diambang kehancuran, tapi dia berniat untuk melaksanakan wasiat dari Corazon, yaitu pergi ke kota tetangga. Law terus berjalan dengan menahan rasa sakit akibat penyakitnya. Setelah sekian lama berjalan, dia akhirnya berhasil menemukan sebuah kota yang disebut dengan kota kesenangan. Tetapi dengan cepat situasi berubah, karena Law takut para penduduk akan mengusirnya, sebab Law mempunyai penyakit sindrom Amber Lead. Ia berlari kembali setelah bertemu dengan seorang wanita, meskipun dia ingin sekali berbicara dengannya. Lalu Law berkemah di sebuah gua. Dirinya sangat menderita karena efek sindrom tersebut, yang dapat membunuhnya kapan saja. Law berusaha mencari tahu cara untuk menggunakan buah iblis OP-OP no Mi untuk menyembuhkan dirinya. Dan akhirnya, Law berhasil mengaktifkan Room. Kemudian Law mencari Amberly di dalam tubuhnya. Lalu setelah menemukannya, dia mengeluarkan hatinya sendiri. Dengan menggunakan pengetahuan medis yang diajarkan oleh orang tuanya, dia mengeluarkan timah dari hatinya dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya sebelum ia tertidur. Lalu pada keesokan harinya, Law terbangun di sebuah rumah dan melihat bahwa tubuhnya telah benar-benar bersih. Ia melihat ada seorang lelaki tua bernama Wolf. Wolf menyapanya dan Law awalnya merasa curiga bahwa Wolf adalah anak buah dari Doflamingo. Namun Wolf hanyalah seorang penduduk biasa. Wolf juga sangat ramah kepada Law, dan Law memberitahu apa-apa saja tentang dirinya kepada Wolf. Meskipun ia tidak pernah memberitahu Wolf bahwa ia adalah seorang pemakan buah iblis OP-OP no Mi, Wolf juga menawarkan untuk membiarkan Law tinggal bersamanya sampai dia memiliki tujuan hidup. Dengan syarat, Law harus bekerja untuknya sebagai imbalan. Wolf mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang penemu, meskipun tidak ada satu dari penemuannya yang pernah berhasil, dan Law akan memiliki tugas beresiko untuk menguji seberapa bahaya penemuan milik Wolf. Law memiliki kehidupan yang sangat bahagia bersama Wolf. Law yang saat itu penasaran kepada Wolf lalu bertanya kepadanya bagaimana ia bisa menjadi sangat terampil. Tetapi Wolf hanya mengatakan bahwa dia mempelajarinya di masa lalu. Wolf selalu pergi ke pasar setiap minggunya untuk menjual penemuan dan juga sayur-sayuran. Dan saat Wolf pergi, Law pun berjalan-jalan ke dalam hutan. Saat berada di dalam hutan, Law melihat ada dua orang anak laki-laki bernama Sachi dan Penguin. Mereka berdua sedang memukuli beruang kutub bernama Beppo. Law yang melihat kejadian itu langsung menolong beruang kutub tersebut. Sachi dan Penguin pun menghadapinya, tetapi Law mengaktifkan Room di sekitar mereka sebagai tanggapan. Dia mengangkat dua batu ke udara dan menggunakan Symbols untuk menukarnya dengan Sachi dan Penguin. Dan mereka jatuh ke tanah dan tersingkir. Beppo berterima kasih kepada Law, dan dia mengungkapkan bahwa dia berasal dari Zou di dunia baru dan pergi untuk mencari kakaknya Zeppo yang telah lama menghilang. Namun Beppo secara tidak sengaja menaiki kapal menuju North Blue dan berakhir di sini. Dia sangat ingin sekali belajar navigasi untuk kembali ke Zou. Law menyuruh Beppo untuk ikut dengannya, dan mereka berdua kembali ke rumah Wolf. Setelah mendengar cerita Beppo, Wolf setuju untuk menerimanya juga selama dia bekerja untuknya. Suatu malam ketika mereka berada di tempat tidur, Beppo bertanya kepada Law mengapa dia menerimanya. Law tidak memiliki jawaban, tetapi ia menyadari bahwa kebaikan Corazon telah membuatnya percaya lagi kepada orang lain. Sebulan kemudian, Law dan Beppo melihat ledakan di hutan. Mereka terkejut karena menemukan Sachi dan Penguin terluka parah hingga tangannya terputus. Mereka berada di ambang kematian karena diserang oleh babi hutan. Law dan Beppo pun menyelamatkan mereka dan segera kembali ke rumah Wolf. Law menyuruh Beppo menghentikan pendarahan mereka. Namun keduanya telah kehilangan begitu banyak darah sehingga membutuhkan transfusi darah. Tetapi golongan darah mereka adalah X, yang berbeda dengan golongan darah milik Law. Namun Wolf mengungkapkan bahwa golongan darahnya juga X.
dan menawarkan untuk memberikan darahnya kepada keduanya meskipun sangat berisiko. Lau kemudian bekerja memasangkan kembali lengan penguin, dan setelah beberapa jam yang melelahkan, dia pun berhasil menyelesaikan operasi, lalu jatuh pingsan. Setelah terbangun, dia menemukan bahwa Sachi dan penguin telah pulih, dan Wolf juga terlihat baik-baik saja. Setelah penguin terbangun, dia menyadari bahwa dia dapat menggunakan lengannya lagi yang sempat terputus, dan dia serta Sachi berterima kasih kepada Lau. Seminggu kemudian, Sachi dan penguin telah pulih. Mereka mengungkapkan mereka telah tinggal di dalam gubuk kecil di dalam hutan dan bertemu dengan babi hutan ketika mereka sedang mencoba mengumpulkan buah di dalam hutan. Lalu babi hutan itu menyerang dan menusuk perut Sachi, dan penguin mencoba melemparkan bom yang mereka curi, tetapi meledak sebelum dia berhasil untuk melemparkannya. Dan lengan penguin pun terputus akibat ledakan dari bom itu. Mereka mengungkapkan bahwa mereka menjadi yatim piatu sejak 6 bulan lalu setelah orang tua mereka terbunuh akibat bencana tsunami, dan mereka pun terpaksa untuk tinggal bersama bibi dan paman Sachi yang memperlakukan mereka seperti budak dan membuat mereka melakukan kegiatan ilegal sebelum mereka bisa melarikan diri. Sachi sampai mengatakan bahwa dia tidak tahu apa itu arti hidup. Itu mengingatkan Lau pada pengalamannya sendiri. Dia kemudian menawarkan Sachi dan penguin untuk menjadi bawahannya dan tinggal bersamanya dengan Wolf, dan disetujui oleh Wolf. Lau mencerminkan bahwa dia belum tahu sama sekali apa yang sebenarnya dimaksud oleh Corazon ketika dia berbicara tentang kebebasan. Tetapi, dia merasa nyaman tinggal dengan Wolf dan juga bawahannya, dan yakin bahwa dia akan mengetahuinya suatu hari nanti.